Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazif Nyasandi Udadana dari kelas 10 dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali saya akan membahas tentang bab pertama, yaitu tentang jinayah, kisos, diat, dan kafarat. Yang pertama, jinayah. Jinayah adalah tindakan kotor atau yakni membahayakan, merugikan, atau melukai orang lain. Bentuk jamak dari jinayah adalah jinayat. Istilah lain yang berhubungan dengan jinayah adalah jarimah. Berdasarkan berat ringannya hukumannya, jarimah atau jinayah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jarimah hudud, jarimah kisos diat, dan jarimah takzir. Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh nas, yakni hukuman had atau hak Allah. Yang termasuk hukuman hudud ada 7, yaitu zina, memfitnah orang zina, pencurian, hirabah, pemberontakan, rikoh, dan khomer. Nah, itu 7. Selanjutnya adalah jarimah kisos dan diat, yaitu kisos adalah hukuman yang setimpal. Jadi jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Nah, sedangkan diat adalah ganti rugi atas perbuatannya, dan diat dilakukan jika keluarga korban memaafkan pelaku. Nah, yang termasuk ke dalam jarimah kisos diat ada antara lain adalah pembunuhan disengaja, menyerupai sengaja, dan pembunuhan keliru. Selain itu juga ada penganiayaan disengaja dan penganiayaan keliru. Selanjutnya adalah jarimah takzir, yakni hukumannya di bawah had. Jadi hukumannya disahkan kepada hakim dan pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya jinayah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan, pencederaan, dan jinayah campuran. Nah, kita bahas dari pembunuhan. Pembunuhan itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan keliru. Pembunuhan disengaja ini syaratnya adalah pelaku mukalaf dan berakal. Lalu orang yang dibunuh adalah orang baik. Lalu menggunakan alat yang mematikan, dan pelaku ada niatan untuk membunuh dan rencana untuk membunuh. Nah, hukumannya adalah kisos dan jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka menjadi diat mughalazah atau diat berat. Contohnya adalah menembak, menusuk dengan benda tajam. Nah, selanjutnya tadi hukumannya juga dia selain kisos atau diat mughalazah harus kafarat juga. Nah, selanjutnya adalah pembunuhan menyerupai sengaja. Syaratnya adalah pelaku sengaja melukai korban tetapi tidak ada niatan membunuh. Habis itu perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak dengan menggunakan alat yang mematikan. Contohnya adalah seseorang mati dikarenakan dilempar dengan benda tumpul. Hukumannya adalah diat mughalazah. Selanjutnya adalah pembunuhan karena keliru. Nah, syaratnya adalah pelaku sengaja melakukan perbuatannya tetapi tidak sengaja untuk membunuh.
tidak ada niatan membunuh, dan tidak sengaja untuk membunuh, dan perbuatan pelaku mengakibatkan orang lain meninggal. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas. Hukumannya adalah diat mukofafah. Hukumannya diat mukofafah dan kafarat. Selanjutnya adalah pencedaan. Pencedaan itu dibagi dua, itu disengaja dan keliru. Pencedaan disengaja hukumannya adalah kisos. Contohnya adalah jika pelaku melukai mata seseorang, maka matanya harus dilukai juga. Yang kedua adalah keliru. Hukumannya adalah diat. Contohnya adalah jika tidak sengaja menjatuhkan pisau dan memotong jari orang. Yang ketiga adalah jinayah campuran, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tidak niatan membunuh tetapi membuat kehilangan nyawa. Contohnya adalah kekerasan kepada ibu hamil, lalu kandungan yang ada di dalam ibu hamil itu meninggal. Selanjutnya adalah kisos dalam Islam, yaitu kisos adalah hukuman yang seimbang atau setimpal yang dilakukan oleh pelaku, dan maksudnya adalah hukuman yang dilakukan oleh pelaku sama dengan hukuman yang dilakukan oleh pelaku. Jadi jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh juga. Jika dia melukai, maka dia harus dilukai juga. Syaratnya adalah pembunuhan disengaja. Habis itu pelaku mukalaf dan bakal. Habis itu orang yang dibunuh orang baik. Habis itu korban bukan kafir jalbi. Itu yang dibunuh bukan orang tua dari korban. Kesetaraan antara korban dan pelaku. Nah, selain itu ada juga kisos yang maksudnya jika kisos yang dilakukan oleh massa atau banyak orang, maka semua orang yang membunuh dihukumi dengan kisos. Selanjutnya adalah diat. Diat itu berarti ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban atau kepada korban. Syaratnya adalah pembunuhan disengaja atau pembunuhan menyerupai sengaja jika keluarga korban memaafkan korban. Maksudnya hukuman diat ini diwajibkan atas itu tadi. Habis itu pembunuhan yang keliru. Habis itu pencedaan yang keliru juga. Nah, diat ini dibagi menjadi dua, yaitu diat yang berat atau mughalazo dan diat ringan atau mukhafafah. Diat yang berat ini hukumannya adalah 100 ekor unta dengan yakni 20 ekor hikoh, 30 ekor hikoh, 30 ekor jaroah, dan 40 ekor khalifah. 40 ekor unta khalifah. Selanjutnya itu bisa diganti juga dengan uang yang setara dengan 100 ekor unta. Hukumannya diwajibkan untuk orang yang melakukan pembunuhan disengaja, dan menyerupai sengaja, tetapi dimaafkan oleh korban. Habis itu pembunuhan di bulan haram dan di tanah haram.
masuk pembunuhan yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Nah, misalnya itu adalah diat mukhafafah atau diat ringan, yaitu dengan 100 ekor unta, yakni 20 ekor hikol, 20 ekor jakaah, 20 ekor 20 ekor ibnu labun, 20 ekor binta labun, dan 20 ekor binti 20 ekor binti. Intinya sisanya ada 20 ekor unta yang lebih dari yang umur lebih dari 2 tahun. Unta betina. Nah, itu diwajibkan atas pembunuhan yang keliru. Ya. Dan pembunuhan yang bukan di bulan haram, bukan di tanah haram, dan bukan mahram. Selain itu juga ada diat yang bukan pembunuhan. Yang pertama adalah diat utuh atau 100 ekor unta. Itu jika diat yang melukai atau menghilangkan satu pasang anggota tubuh, misalnya 2 kaki atau 2 tangan. Dan juga selain itu juga untuk menghilangkan anggota tubuh tunggal seperti hidung dan lidah. Yang kedua adalah diat 50 setengah diat atau 50 ekor, yaitu untuk diat yang menghilangkan setengah pasang anggota tubuh, contohnya 1 tangan atau 1 kaki. Yang itu adalah diat sepertiga atau 33 ekor, itu untuk yang melukai anggota tubuh, contohnya adalah menusuk kepala hingga melukai otak. Yang itu adalah diat 15 ekor, yaitu untuk diat yang saya lupa itu apa, pokoknya ada juga diat 15 ekor. Terus ada diat 10 ekor juga. Diat 10 ekor itu untuk yang melukai, yang memutuskan jari-jari. Dan diat 5 ekor bagi yang mematahkan gigi atau melukai gigi hingga terkelupas dagingnya. Nah, habis diat ada kafarat. Kafarat itu artinya adalah denda akibat melanggar larangan Allah. Nah, kafarat itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah kafarat karena pembunuhan. Kafarat karena pembunuhan ini, kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya yang tanpa cacat dan dapat mencari mata pencaharian, atau jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang dengan setiap orang diberi 1 mud. Satu adalah kafarat karena zihar. Zihar adalah menyerupakan istri dengan ibu suami. Jadi contohnya adalah suami berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu adalah zihar. Nah, kafaratnya adalah sama seperti pembunuhan, yaitu memerdekakan hamba sahaya, atau berpuasa 2 bulan itu berturut-turut, atau memerdekakan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang, memberikan 60 orang. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, karena jima di siang hari pada bulan Ramadan. Itu kafaratnya sama seperti pembunuhan, yaitu memerdekakan hamba sahaya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, karena melanggar sumpah. Kafaratnya adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari. Nah, yang kelima adalah karena ilah. Ilah, yang dimaksud ilah adalah
seorang suami yang berjanji untuk tidak menggauli istrinya selama beberapa masa. Nah, kafaratnya sama seperti melanggar sumpah, yaitu memberi makan atau pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.